Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika bersama saya Lulu Meisya Rozamzami. Di pertemuan ketujuh kali ini kita balik lagi ke materi matriks karena kemarin ada yang ketinggalan lupa. Jadi kita balik lagi ke materi matriks, yaitu tentang menyelesaikan persamaan matriks. Sebelum kita memulainya, alangkah baiknya kalian berdoa menurut agama kalian masing-masing agar diberikan kemudahan untuk memahami materi ini. Ya, kita lanjut. Ini menyelesaikan persamaan matriks dengan matriks inverse. Dia misalnya ada persamaan matriks, ada matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B. Berarti yang dicari adalah matriks X-nya. Nah, untuk mencari matriks X-nya, kalau A-nya di depan, berarti nanti di sininya A-nya juga di depan. A inverse dikali B. Jadi A-nya di depan. Yang kedua, kalau persamaannya bentuknya A-nya di belakang, jadi X dikali matriks A sama dengan B, maka nanti si A-nya ini adanya di belakang. Berarti X sama dengan B dikali inverse dari matriks A. Jadi kalau A-nya di depan, maka di sini A-nya juga taruh depan. Kalau A-nya di belakang, maka di sini pun nanti rumusnya A-nya taruhnya di belakang. Kita coba ya. Nah, untuk ini adalah menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan matriks inverse dan determinan. Jadi ini soal penerapannya, tapi sebelum ke sini kita coba lihat contoh pembahasannya dulu. Tentukan matriks X yang memenuhi persamaan. Matriks X dikali ini ada matriksnya sama dengan ini matriksnya. Maka kalau dari soal X-nya kemudian dikali dengan matriks yang ini disebutnya matriks A. Kemudian matriks yang ini disebutnya matriks B, berarti ini posisinya A-nya di belakang, maka nanti rumusnya A-nya setelah B, berarti kita cari tahu dulu determinan dari A. Determinan dari A adalah 6 kali 1 dikurangin min 5 dikali min 1, maka hasilnya 1. Sesuai dengan rumusnya, kalau A-nya di belakang, berarti X sama dengan B-nya dulu yang ditulis, baru dikali dengan inverse dari matriks A. Rumusnya inverse itu adalah 1 per determinan A dikali adjoinnya. Berarti 1 per determinan A tadi sudah dihitung hasilnya 1 dikali dengan adjoin. Adjoin itu apa? Adjoin itu adalah dari matriks A-nya ini diagonal utamanya yaitu 6 dan 1 ditukar tempat. Jadi 1 di sini, 6-nya di sini. Kemudian ini ada diagonal samping min 5 sama min 1, dia tidak ditukar tempat, tapi dikali min 1. Maka min 5 jadi positif 5, min 1 jadi positif 1. Nah, kalau sudah dimasukin angkanya, ini tadi matriks B-nya, 1 per 1, satunya dari hasil determinan matriks A, kemudian dikali dengan adjoinnya ini. Cara menghitungnya adalah hitung perkalian antar matriks seperti yang pernah dibahas di minggu sebelumnya. Nah, ini cara perhitungannya, kamu bisa dilihat tulisannya ya, nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Ini seperti minggu sebelumnya cara menghitungnya, yaitu perkalian antar matriks yang menghasilkan 1, 3, 11, 62. Nah, jadi hasil matriks X-nya yang memenuhi persamaan adalah ini. Gitu ya. Kemudian kita coba soal yang berbentuk soal cerita atau soal penerapan dari persamaan matriks. Sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan cara substitusi ataupun eliminasi waktu kalian belajar di SMP. Tapi ini kita mempelajarinya dalam bentuk matriks. Jadi ada soal Adi, Bayu, dan Chandra membeli kemeja dan kaos di toko pakaian yang sama. Adi membeli 3 kemeja dan 2 kaos seharga Rp280.000. Bayu membeli 1 kemeja dan 3 kaos seharga Rp210.000. Jika Chandra ingin membeli jenis kemeja dan kaos yang sama dengan jumlah 6 kemeja dan 5 kaos, tentukan besar uang yang harus dibayarkan oleh Chandra. Nah, dimisalkan dulu, misalkan X itu adalah harga 1 kemeja. Y adalah harga 1 kaos, maka sistem persamaannya bisa ditulis
Ini 3 kemeja berarti tadi kemeja itu X, maka 3X, 2 kaos berarti 2Y. 3X tambah 2Y sama dengan 280.000, itu yang punya Adi. Yang punya Bayu, kemejanya 1 berarti 1X, atau bisa ditulis X-nya aja, ditambah 3 kaos berarti 3Y sama dengan harganya 210.000. Ini kalau dalam bentuk SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Nah, model persamaan matriksnya seperti apa? Jadi model persamaan matriksnya untuk angka 3, 2, ini kan 1 depannya, 3, 2, 1, 3, tulisnya di matriks pertama. Kemudian dikali dengan XY. Kenapa XY? Karena variabelnya hanya ada XY. Sama dengan ini matriks dari harga 280.000 dan 210.000, tulis di sini. Gitu cara penyusunannya. Kemudian sesuai dengan rumus yang tadi, ini kan berarti ini matriks A, ini yang tidak diketahui atau matriks X, dan ini adalah matriks B. Berarti A-nya di depan. Kalau A-nya di depan, maka taruh sesuai rumusnya A-nya duluan. Berarti X sama dengan inverse dari matriks A dikali matriks B. Nah, berarti PR-nya adalah kita cari tahu dulu nih determinan dari matriks A. Ini matriks A-nya, mencari determinan adalah perkalian diagonal ya. 3 kali 3 dikurangi 2 kali 1. Berarti 9 dikurang 2 sama dengan 7. Ini adalah determinan dari matriks A. Sekarang kita masuk ke rumus yang ini. Sesuai dengan pertanyaannya, yaitu kita mencari nilai X dan Y, di mana X dan Y merupakan matriks X. Berarti rumusnya adalah A-nya dulu ya. Maka 1 per determinan A, karena di sini A inverse, berarti 1 per determinan A dikali adjoin dari matriks A, seperti yang sebelumnya tadi. Ini matriks A, adjoin itu adalah diagonal utamanya tukar tempat karena angkanya sama, jadi sama aja 33. Kemudian diagonal sampingnya tidak ditukar tapi dikali min 1. Jadi min 2 dan min 1. Kemudian dikali dengan matriks B. Ini adalah matriks B-nya, taruh di sini. Nah, 1 per det A tadi 7. Berarti 1 per 7. Ini matriks A yang ini, adjoin ini, dikali dengan matriks B dengan cara perkalian antar matriks. Lihat lagi di video pembahasan dan PowerPoint tentang perkalian antar matriks ya. Kemudian menghasilkan perkaliannya 420.000 dan 350.000. 420.000 dibagi 7 hasilnya 60, 350.000 dibagi 7 hasilnya 50.000. Maka jadinya sesuai isinya matriks X itu adalah XY. X itu yang atas, Y itu yang bawah. Karena X itu tadi katanya harga 1 kemeja, berarti bisa ditulis maka harga 1 kemeja Rp60.000, dan yang di bawah ini Y. Y itu adalah harga 1 kaos, maka bisa ditulis harga 1 kaos adalah Rp50.000. Jadi, berapa yang harus dibayar Chandra? Chandra itu membelinya 6 kemeja dan 5 kaos. Berarti 6X dan 5Y. 6X, 6 dikali X-nya 60.000, ditambah 5Y berarti 5 dikali 50.000. Ternyata Chandra harus membayar sebesar Rp610.000. Itu adalah contoh soal penerapannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.